Kali ini saya akan membahas tentang sifat dan karakter tubuh manusia secara umum ya. Jadi nanti kalau didetailkan bisa, tapi untuk kali ini karena kita bahas serba dapur, kita tidak usah detail-detail. Secara prinsip, karena tubuh manusia secara jasad dia terpengaruh kepada hukum bumi. Karena terpengaruh kepada hukum bumi, maka ini hukum bumi ini adalah berpasangan. Jadi ada pasangan, masing-masing ada pasangan. Jadi panas dipasangkan dengan dingin, dingin dipasangkan dengan panas, lembab dipasangkan dengan kering, kering dipasangkan dengan lembab. Itu yang pertama yang harus dipahami. Jadi di dalam tubuh kita ada unsur panas, ada unsur dingin, ada unsur lembab, ada unsur kering. Nah pertanyaannya, keempatnya ini haruslah seimbang. Kalau tidak seimbang, dominan pada salah satu dari yang empat ini, maka akan terjadi ketidakseimbangan sistem di dalam tubuh. Nah ketidakseimbangan ini akan menyebabkan sakit. Nah tugas kita itu sebenarnya membuat balance, jadi seimbang dari keempat ini. Maka tidak ada dikatakan bahwa obat itu akan selalu tetap itu saja, tidak. Jadi obat itu kita makan, makanan kita makan sesuai dengan kondisi saat ini tubuh kita seperti apa. Nah, dalam sebuah kelahiran, manusia itu punya karakter yang condong. Karakter condong kemana? Ke panasnya, ke lembabnya, ke dinginnya, atau ke keringnya itu bisa. Nah itu makanya kita mencoba mengenal dari karakter tubuh manusia. Nanti karakter dasar kita apa, kemudian kita menjaganya bagaimana, disesuaikan dengan makanan yang tersedia, kemudian cuaca yang sedang berlangsung. Kemudian dari panas dingin ini, kering dan lembab ini kemudian dibagi menjadi 4 lagi. Jadi dari 4 menjadi 8. Nah ini merupakan perpaduan, yaitu ada panas kering, ada kering dingin, ada lembab dingin, ada lembab panas. Kemudian sifat, kalau kita lihat sifat dari panas itu naik ke atas. Tidak ada yang namanya panas turun atau ke samping, tidak. Panas selalu naik ke atas. Nah kemudian dingin selalu turun ke bawah gravitasi. Sedangkan kering itu menyebar segala arah, Kemudian kalau lembab kebalikannya dari menyebar, dia menyempit. Maka disebutnya dia diam mengunci. Jadi kalau cairan tubuh terkunci, maka terjadi udim, terjadi tumpukan cairan. Kalau ditumpuk di paru, maka terjadi penumpukan dahak dan cairan di dalam paru. Kalau tertumpuknya di perut, maka jadi asitas. Kalau tertumpuknya di kaki, maka menjadi udim di bagian kaki dan sebagainya. Kemudian sesudah kita sifat, ada sifat naik, ada sifat menyebar, sifat turun, sifat diam atau mengunci. Nah, sifat ini punya peranan masing-masing. Nah, kalau panas dan kering bersatu, ini hampir semua panas kering bersatu, ini sifatnya adalah untuk berfungsi di dalam tubuh, fungsi kerja organ mengolah dan distribusi. Jadi, untuk pengolahan dan pendistribusian. Tapi kalau lembab panas ini digunakan dalam bentuk nutrisi, pemeliharaan, perbaikan ataupun pertumbuhan. Kalau di sini lembab dingin ini sifatnya melembabkan. Jadi sistem itu dilembabkan, otot-otot dilembabkan, kemudian organ-organ dilembabkan supaya tidak terlalu kering. Jadi ketika dia digunakan untuk bekerja tidak terlalu panas sehingga terjadi pergesekan di antar organ sehingga menjadi cepat aus. Ini fungsinya adalah pemeliharaan sebenarnya. Ini pemeliharaan jaringan dan organ tubuh. Kalau ini pemeliharaan dalam supaya dia tidak aus, supaya dia ada regenerasi dan sebagainya. Kalau ini bukan di regenerasinya terutama, tapi untuk apa? Dikatakan pelicin ya. Jadi supaya ketika sedang bekerja gesekannya minimal sehingga menjadi awet. Kemudian kalau di sini mengolah, kemudian di sini adalah sistem pembuangan. Ada kencing, buang air besar, kemudian ada menstruasi kalau perempuan, dan laki-laki ada ejakulasi. Jadi fungsi-fungsinya di sini. Makanya ketika di sini ada penumpukan nutrisi,
sistem pembuangannya harus seimbang antara yang masuk dengan yang keluar. Jadi yang dikeluarkan dalam bentuk tenaga, kemudian hasil dari metabolisme semuanya itu akan menghasilkan tumpukan-tumpukan yang harus dibuang. Nah, yang dibuang harus seimbang dengan yang masuk. Dalam arti kata ada keseimbangan. Jadi kalau yang masuk banyak tapi yang dibuang sedikit, terjadi penumpukan di dalam tubuh. Ketika terjadi penumpukan, ketika BAB tertumpuk gak bisa dibuang maksimal, maka ada masalah di sistem usus. Ketika ada kencing tidak bisa dibuang secara maksimal, nanti ada masalah di ginjal. Ketika nanti menstruasi tidak bisa dibuang dengan sempurna, kemudian sperma tidak kemudian dibuang ketika dia berlebihan, maka terjadi penyumbatan dan penumpukan materi di dalam organ reproduksi. Nah ini maka harus pembuangan. Kalau ini banyak yang masuk, ini harus ini pengeluaran harus seimbang. Supaya ini dibantu pengeluarannya ketika kita kelelahan dalam membuang, maka kita harus mengurangi jumlah asupan. Ini yang disebut puasa. Jadi berpuasa itu untuk mengurangi jumlah asupan supaya organ pembuangan ini bekerja lebih ringan lagi. Karena organ fungsi kerja pengolahan dan distribusi itu libur. Ketika libur, maka dia punya kesempatan membuang sisanya tanpa dibebani oleh masukan-masukan yang lain. Kemudian fungsi kelembapan ini harus terdistribusi. Jadi ketika kita masuk air ke dalam tubuh harus terdistribusi merata. Jadi yang paling berat ketika distribusi adalah yang dari bawah dinaikkan ke atas menuju ke kepala, kemudian menuju ke kulit supaya keluar keringat. Nah, ini fungsi di sini. Maka sifat panas kering itu adalah mendistribusikan cairan mau ke atas, ke samping, ke bawah, terutama nanti keluar lewat keringat. Respirasi. Jadi kemampuan respirasi mengeluarkan keringat nanti dikuasai oleh apa? Sifat panas dan kering. Sedangkan ini adalah pelembab. Tapi ketika tubuh kita terlalu kering, dehidrasi, maka dibutuhkan pelembab di sini. Nah, kalau kita bicara ini dihubungkan dengan materi kita adalah materi tentang masalah herba dapur. Bagaimana kita mengenal herba dapur? Maka herba dapur itu banyak berperan di sini. Nah, sedangkan bahan makanan itu banyak berperan di sini. Ini biasanya sayur, buah, air itu di sini. Nah di sini sekitar daging ataupun makanan-makanan tertentu yang sifatnya panas lembab seperti kurma dan sebagainya. Ini letaknya di sini. Sedangkan nanti kekuatan distribusi untuk membantu ini kita bisa mengambil dari sini. Nah ini biasanya bumbu-bumbu ini. Di sini bumbu-bumbu masuknya ke sini. Kedua kategori ini. Jadi nanti kita akan membuat klasifikasi bumbu dan bahan makanan masuk ke kelompok ini. Itu. Jadi tugas kita nantinya dalam sebuah klasifikasi bumbu dapur nanti adalah memasukkan ke kelompok di sini. Maka dia berperan seperti apa, berfungsi seperti apa di dalam tubuh kita. Ini sudah cukup bagi kita untuk mengetahui secara sederhana. Nanti kalau mau detail lagi itu masuk ke kelas toga. Mau detail lagi ke kelas profesional, insya Allah itu. Jadi yang penting Anda paham ini, bahwa tubuh manusia ada seperti ini, berarti klasifikasi herba dapur nanti mengikuti pola seperti ini sesuai dengan kondisi tubuh manusia. Maka tugas kita adalah membuat balancing, jadi membuat keseimbangan nanti antara makanan dengan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Insya Allah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.